ఉండడు ఎవడు Assalamualaikum sahabat cerita LMD. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita film yang berjudul Saripada Sanifa Aram yang rilis pada tahun ke-2024. Awal cerita di malam hari, kita diperlihatkan satu keluarga tidur bersama. Dia bernama Sankaram dan istrinya bernama Chaya Devi. Chaya Devi sangat mengkhawatirkan masa depan kedua anak mereka. Bagaimana tidak, dokter telah memvonis usia Chaya Devi tinggal 2 bulan lagi. Chaya Devi meminta suaminya untuk merahasiakan itu dari putra dan putri mereka. Sankaram tidak bisa membayangkan menjalani hidup tanpa istri tercinta. Sankaram khawatir dengan putra bungsu mereka yang bernama Surya yang sangat membutuhkan sosok ibu. Karena Surya sering membuat masalah, karakter keras Surya persis seperti ibunya yaitu Chaya Devi. స్కూల్ నుంచి పంపించేస్తారు. Beberapa hari lalu, Chaya Devi membuat kakak laki-lakinya yang bernama Setapati dijebloskan ke penjara karena sering memukul istrinya. Istrinya yang bernama Prabhavati dan putrinya bernama Kalyani diminta pergi ke kota lain untuk keselamatan mereka. Surya sedih akan berpisah dengan bibi dan sepupunya itu. Ditambah lagi Surya sangat mencintai Kalyani atau biasa dipanggil Kalu. Tapi Kalu tidak menyukai Surya yang pemarah dan suka melakukan kekerasan terhadap orang. Setelah Setapati keluar penjara, Setapati mendatangi rumah Chaya Devi untuk menanyakan keberadaan istri dan putrinya. Tapi Chaya Devi tetap merahasiakannya. Setapati melempari Chaya Devi dengan batu, untungnya tidak kena. Surya tidak terima ibunya diperlakukan seperti itu. Surya lalu mengejar pamannya untuk dihajar. Untungnya Setapati bisa melarikan diri dengan motor. Keesokan harinya Surya dinasehati untuk bisa menahan amarah. Nak, kamu tidak boleh selalu melampiaskan kemarahan. Setiap waktu marah itu harus memiliki alasan yang benar. Ayo kita buat perjanjian, kamu hanya boleh melampiaskan amarah hanya 1 hari dalam seminggu, ucap Chaya Devi. Surya sangat menyayangi ibunya. Surya bersedia mengikat janji, tapi sang ibu belum memberitahu hari apa Surya boleh melampiaskan amarahnya. Di sisi lain, kondisi kesehatan Chaya Devi semakin parah. Chaya Devi sering menangis seorang diri karena akan segera meninggal. Lalu di suatu malam Surya yang tidur di pangkuan ibunya, Chaya Devi ingin memberitahu Surya tentang makna kemarahan sesungguhnya, tapi Surya tidak mendengar karena sudah tertidur lelap. Lalu keesokan pagi Chaya Devi menghembuskan nafas terakhir. Surya dan kakak perempuannya yang bernama Badra hanya bisa menangis. Paman Surya Setapati kembali datang untuk menanyakan keberadaan istri dan anaknya. Setapati yang selalu dalam kondisi mabuk melempari mayat Chaya Devi dengan sendalnya. Sankara marah lalu mengusir Setapati pergi. Lalu keributan pun terjadi. Surya sendiri berusaha menahan amarahnya. Bu, apakah hari ini yang ibu maksud, tanya Surya kepada ibunya yang sudah menjadi mayat. Surya jadi teringat dengan pesan ibunya yang akan marah sekali seminggu. Dan saatnya di hari Sabtu saat ia bisa melampiaskan segala amarahnya, Surya kemudian mengambil kayu lalu memukul pamannya. Bertahun-tahun kemudian Surya sudah dewasa, janji kepada ibunya tetap dipegang erat. Contohnya ketika ada seorang anak bernama Fazil dipukul bosnya. Surya mengajak Fazil menemui bosnya yang bernama Narayana. Kesalahan Fazil hanya karena menyeting jarum jam 10 menit lebih cepat. Itu adalah kebiasaannya sejak kecil. Setelah ayahnya meninggal, Surya meminta Narayana meminta maaf dan tidak boleh lagi memukul Fazil. Karena itu bukan tanpa kesengajaan. Narayana justru kembali memukul Fazil. Surya juga dipukul oleh anak buah Narayana. Surya sama sekali tidak melawan. Marahnya berusaha dikendalikan karena hari itu bukan hari Sabtu. Setelah hari Sabtu tiba, Surya kembali menemui Narayana. Semua anak buah Narayana dihajar sampai babak belur. Narayana yang sudah tua dihajar juga. Kekuatan Surya membuat Narayana sampai kaget. Narayana heran dengan karakter Surya yang beberapa hari sebelumnya tidak berani melawan.
Saya hanya akan memukul orang pada hari Sabtu, kata Surya. Begitulah sosok Surya selain hari Sabtu dia menjalani hidup seperti pemuda biasanya. Surya sibuk bekerja di perusahaan. Apabila ada yang membuatnya marah, dia akan menulis di buku hariannya. Buku itu dibuka kembali pada hari Sabtu. Untuk melampiaskan kemarahannya, kehidupan Surya yang sering memukul orang di hari Sabtu sangat tidak disukai. Untuk mengubah watak Surya, ayahnya meminta Surya menikah. Tapi Surya tidak bisa mencintai gadis lain kecuali sepupunya Kalyani yang merupakan cinta monyetnya. శుభం పలుకు అంటే అత్తయ్యకి తెలుసు. Ayah dan kakak Surya terpaksa membuat sandiwara dengan mendatangkan Kalyani palsu. Kalyani palsu itu mengaku ibunya atau bibik Surya sudah meninggal. Kalyani juga telah menikah dan sudah mempunyai anak. Surya percaya dengan semua kebohongan itu. Surya entahindra? Surya tidak pernah berubah. Ketika kakaknya Badra menikah, Surya mendengar ayah pengantin laki-laki keceplosan berbicara buruk tentang ibu Surya. Hanya karena masalah sari, Surya tidak terima, tapi dia berusaha menahan amarahnya. Karena acara pernikahan itu dilangsungkan hari Jumat. Setelah pernikahan selesai dan hari Sabtu tiba, Surya menampar ayah mertua kakaknya. Tindakan Surya membuat suasana jadi gaduh. Badra memarahi Surya yang hanya memikirkan diri sendiri. Badra benar-benar sudah tidak bisa memaafkan Surya lagi. Saya sudah muak dengan perilakumu, mulai sekarang lakukan apapun yang kamu mau, ucap Badra. Surya mengaku sangat menyesal dan bersedia meminta maaf kepada mertua Badra. Tapi Badra sudah tidak mau menjadi bagian dari hidup Surya lagi. Jika Surya keras kepala, Badra juga orang yang sangat keras kepala. Badra ingin memutuskan hubungan dengan Surya. ఇంత జరిగాక నేను ఎలా ఉంటా అంటే మేమేమైపోయినా పర్లేదు ఊరాకు. Masalah yang dibuat Surya tidak membuatnya berubah. Surya masih saja memukul orang yang dianggap bersalah. Di sisi lain ada seorang polwan yang bernama Charulata yang baru bergabung di kepolisian Sokula Palam. Charu harus menyerahkan surat tugasnya kepada atasan kepolisian Inspektur Dayana. Seharian Charu menunggu untuk bertemu atasannya. Dayanan terlihat di kantor setelah malamnya. Tapi Dayanan sedang memukul seorang warga Sokula Palam secara tragis. Dia sampai takut melihat keganasan Dayanan. పాపం ఈయనకి పెళ్ళం పిల్లను. Di sisi lain, Sankaram kembali meminta Surya untuk menikah. Surya ingin diperkenalkan dengan salah seorang gadis, tapi Surya tidak berminat. Surya berharap Kalu menjadi janda agar bisa dinikahi. Andai saja Bibi masih hidup, pasti Bibi tidak setuju kalau Kalu menikah dengan pria lain, ujar Surya. Ternyata Charulata adalah Kalyani asli atau Kalu. Ibu Kalu, Prabhavati, juga masih hidup. Mereka mengubah identitas untuk bersembunyi dari ayah Kalu. Prabhavati tetap menyarankan Kalu untuk mencari Surya. Prabhavati yakin Surya bukan lagi orang yang sering melakukan kekerasan. Kalu diingatkan untuk tidak lupa dengan jasa ibu Surya yang begitu besar dalam hidup mereka. Tapi sayangnya Kalu sama sekali tidak tertarik. మనకి ఎక్కడ దొరికిపోతామని భయపడి ఉన్న పేర్లు ఈ పాటికి మీ ఇద్దరికి పెళ్లి కూడా అయిపోయి ఉండేది. నీకు తెలుసు. Keesokan harinya Kalu alias Charu kembali masuk kantor. Tahanan warga Sokula Palam kehausan, lalu dia meminta air minum. Charu tidak berpikir panjang untuk memberinya air minum. Kebetulan sekali Inspektur Dayanan baru sampai ke kantor. Seorang tahanan langsung ketakutan. Charu bergegas memperkenalkan diri kepada atasannya sebagai polwan baru. Dayanan tidak begitu peduli. Justru Dayanan memukul tahanan yang sempat meminta air ke Charu. Senior di sana yang bernama Kamalakar memberitahu Charu bahwa tahanan tidak boleh diberi apapun tanpa izin atasannya. Kamalakar juga menceritakan alasan Dayanan sering menangkap dan menyiksa warga Sokula Palam. Beberapa tahun lalu tanah warisan milik Dayanan digugat oleh kakaknya yang bernama Kormanan. Pengaruh Kormanan yang seorang pengusaha membuatnya memenangkan kasus tersebut. Dayanan dilarang mengakses tanah itu tanpa tanda tangan Kormanan. Bukan itu saja, masyarakat Sokula Palam mendukung Kormanan sehingga terpilih menjadi anggota wakil rakyat. Itulah yang membuat Dayanan sangat membenci Sokula Palam. Dayanan tidak mampu melawan kakaknya sehingga amarahnya dilampiaskan kepada masyarakat Sokula Palam dan tidak ada yang berani melawan atau mengajukan kasus, ujar Kamalakar. కొడతాడు ఉంటాడు. కంప్లైంటా
స్టేషన్లోకి వచ్చి ఒక్క మాట అడిగిందా? Besoknya Charu menemani Dayanan ke rumah sakit. Kebetulan sekali Surya juga datang untuk mengurus asuransi kecelakaan di sana. Pada saat Dayanan akan pergi, dia menabrak mobil di belakangnya yang dikendarai ibu-ibu. Dayanan dengan santai mengucap kata maaf. Ibu-ibu itu justru mengomeli Dayanan karena tidak hati-hati. Dayanan emosi dianggap tidak punya otak. Dayanan memerintahkan asistennya untuk tidak membiarkan ibu itu pergi. Charu yang ada di sana juga ikut dilibatkan. Dayanan kemudian menabrak mobil ibu itu berkali-kali. Si ibu itu jatuh ketakutan tapi dia tidak bisa keluar mobil. Surya yang melihat semuanya sangat marah, sekuat tenaga Surya menahan kemarahannya karena bukan hari Sabtu. Surya berinisiatif mengambil bensinnya dengan botol lalu menuang bensin ke bawah mobil Dayanan. Surya menghentikan kegilaan Dayanan dengan alasan mobil itu akan meledak karena bensinnya bocor. Tindakan Surya membuat ibu itu bisa pergi. Charu juga menyembunyikan tutup botol milik Surya yang tergeletak di tanah agar kebohongan itu tidak diketahui. Sense ఉంది. Setelah Dayanan tidak ada, Charu menemui Surya lagi untuk mengembalikan tutup botolnya. Charu alias Kalu sempat kaget saat mengetahui nama Surya. Tentu saja Charu teringat nama sepupunya Surya. Motor Surya kehabisan bensin saat akan menulisnya di buku harian. Isi kepala Surya hanya tentang wajah Charu. Sepertinya Surya merasakan getaran cinta untuk pertama kali setelah kehilangan Kalu. Surya dan Charu tetap berhubungan lewat handphone. Mereka jeti bertambah dekat dan semakin dekat. Charu begitu bangga bercerita kepada ibunya karena telah menemukan sosok pria baik hati seperti Surya. Meski nama Surya sama dengan sepupunya, tapi karakter mereka jauh berbeda. Surya sendiri merasa Charu seperti Kalu. Perasaan itu sama sekali tidak muncul saat bertemu dengan Kalu yang sudah menikah. కళ్ళుకు పెళ్ళైపోయింది కదా అందుకే చిన్న Hubungan Surya dan Charu nampaknya akan serius, mereka lebih sering bertemu. Haru juga mengajak Surya ke Sokula Palem untuk memasukkan masyarakat di sana dalam program asuransi. Surya tidak pernah menunjukkan kekerasan di hadapan Charu. Sikap Surya yang selalu menyembunyikan sisi buruknya karena Charu tidak menyukai pria yang terlibat kekerasan. Apabila ada orang yang mengganggu Charu, Surya akan menghajar mereka secara diam-diam di hari Sabtu. Charu sampai bingung melihat orang-orang yang pernah mengganggunya datang minta maaf dalam kondisi babak belur. Keesokan harinya asisten inspektur Dayanan menampar Charu karena memberi makanan kepada tahanan. Surya yang mengetahui insiden itu dari Charu tidak tinggal diam. Surya memberi pelajaran kepada inspektur di hari Sabtu. Charu menyadari keberadaan pria hari Sabtu yang selalu menolongnya. Hal itu dibicarakan dengan Surya. Tentu saja Surya pura-pura bodoh. Gaya bodoh itulah yang membuat Charu mencintai Surya. Mereka pun berpacaran. Charu merasa sudah yakin untuk menjadikan Surya calon suami. Sementara Dayanan sedang bahagia karena tanahnya akan dikembalikan oleh sang kakak. Warga Sokula Palem yang sempat ditahan dibebaskan hari itu juga. Di sisi lain, hubungan Surya dan Charu diawasi oleh Narayana yang memiliki dendam kepada Surya. Narayana juga mengetahui dari anak buahnya bahwa pacar Surya tidak menyukai kekerasan. Momen itu akan dimanfaatkan untuk balas denda kepada Surya. Surya pasti tidak akan melawan apabila dihajar di hadapan pacarnya. Ajak semua anggota serang dia di hari Sabtu ini, ujar Narayana kepada anak buahnya. Ibunya Charu juga sudah memberi restu hubungan Charu dengan Surya. Surya juga selalu bercerita tentang Charu kepada ayahnya. Sang ayah menyarankan Surya bicara jujur kepada Charu tentang karakternya, terutama terkait dengan pria hari Sabtu. Jujur lebih baik daripada Charu mengetahui dari orang lain. Dayanan bersama asistennya pergi ke rumah kakaknya untuk mendapatkan tanda tangan dokumen. Ternyata kakaknya hanya ingin mengerjai Dayanan. Kormanan membiarkan Dayanan menunggu berjam-jam. Jangankan ditemui untuk sekedar kopi saja tidak disajikan. Kormanan begitu menikmati berhasil membuat adiknya itu jengkel. Da yang menyadari dikerja kakaknya sangat marah. Dia melampiaskan amarahnya dengan pergi ke Sokula Palem untuk menyiksa warga di sana. Charu yang menemani Dayanan tidak bisa berbuat apa-apa, padahal Charu juga ditunggu oleh Surya karena mereka sudah janjian. Surya ingin bicara jujur bahwa dirinya adalah pria hari Sabtu.
Charu belum bisa menemui Surya. Charu sedang menyaksikan atasannya menyiksa Raju, anak dan istrinya. Raju juga dikasari, bahkan anak Raju Lalita didorong hingga terluka parah dan pingsan. Warga sekitar tidak ada yang berani muncul, mereka memilih diam di dalam rumah karena ketakutan. Charu bingung harus berbuat apa. Saat itu juga Surya menelpon Charu. Lalu Charu mengangkat telepon Surya tanpa bicara. Surya yang mendengar suara keributan itu bisa mengerti bahwa Charu sedang berada di Sokulapalam. Surya bergegas pergi menyusul Charu ke Sokulapalam. Di sana Surya menemukan Raju dan anaknya terluka parah. Tanpa pikir panjang Surya membawa mereka ke rumah sakit. Lalu Charu menyusul ke rumah sakit. Surya sangat marah kepada Dayanan. Charu juga ingin memberi pelajaran kepada atasannya itu. Tapi Charu tidak berdaya. Andaikan saja Charu mengetahui identitas pria hari Sabtu yang sering menolongnya, Charu akan meminta bantuan untuk menghukum Dayanan. Obrolan mereka terganggu dengan adanya serangan berencana dari anak buah Narayana. Surya dihajar tanpa balas kasihan, Charu juga dikasari. Mereka berpikir bahwa Surya tidak akan melawan di hadapan pacarnya. Terbukti benar Surya tidak bisa membiarkan Charu disakiti. Dia merasa inilah saatnya untuk menunjukkan kepada Charu tentang jati dirinya. Surya mulai melawat anak buah Narayana. Charu terbengong melihat karakter asli Surya. Charu seperti tidak percaya kekasihnya yang selama ini dianggap lembut dan lugu ternyata begitu menakutkan. Surya tidak mau lagi berpura-pura, dia mengaku sebagai pria hari Sabtu dan siap membantu Charu. Para penyerang tidak seorang pun dibiarkan lolos. Surya mengejar mereka untuk dihajar. Surya tidak segan-segan lagi melakukan kekerasan. Keganasan Charu terhenti setelah jarum jam menunjukkan pukul 12 malam itu. Artinya hari sudah berganti menjadi Minggu. Surya tidak boleh lagi memukul orang. Charu yang melihat semua itu hanya terbengong, apalagi Surya berjanji untuk melindungi masyarakat Sokulapalam dari kekejaman Dayanan. Surya siap menghajar Dayanan di hari Sabtu depan. Malam itu Charu tidak tahu harus memberi respon seperti apa. Tapi keesokan harinya mereka bertemu lagi. Cinta Charu untuk Surya jauh lebih besar dibandingkan kebenciannya terhadap kekerasan. Charu hanya tidak ingin Surya terus melampiaskan amarahnya di hari Sabtu. Apalagi Surya berencana untuk menghajar Dayanan. Semua itu akan sia-sia karena tidak menyelesaikan masalah. Dayanan sendiri sedang pusing karena belum bisa menjual tanahnya satu-satunya. Cara bisa menjual tanah hanya setelah Kormanan meninggal. Oleh karena itu Dayanan berencana untuk membunuh Kormanan. Charu memberitahu rencana Dayanan kepada Surya. Permusuhan Dae dan kakaknya bisa dimanfaatkan, tapi bagi Surya masalah utama masyarakat Sokulapalam sebenarnya bukanlah Dayanan. Ketakutan yang ada dalam diri mereka yang menjadi masalah utama. Kalaupun nanti Dayanan tidak ada, pasti akan ada orang jahat lainnya yang akan datang. Ketakutan mereka harus dihilangkan agar bisa menyelesaikan masalah sendiri, ucap Surya. Untuk menumbuhkan keberanian masyarakat Sokulapalam, malam harinya Surya menulis di dinding atas nama warga Sokulapalam. Masyarakat yang membaca tulisan itu pada Selasa pagi dibuat bingung. Bunyi tulisannya, kesabaran saya sudah habis, air mata saya sudah kering. Atas nama kita, semuanya saya ingin mengatasi rasa takut dan mengambil langkah maju. Saya akan mengambil langkah pertama pada hari Sabtu. Masyarakat bertanya-tanya tentang identitas penulisnya. Di benak mereka hanya ada satu pertanyaan, siapakah yang berani untuk melawan Dayanan? Surya dan Charu ikut pura-pura penasaran meramaikan gosip baru itu. ada కనబట్టలేదా ఈ శనివారం మనలో ఒకడి వల్ల. Hari Sabtu yang dinanti tiba, banyak hal besar akan terjadi. Masalah baru justru muncul. Narayana Praba meninggal karena gagal balas dendam. Putranya Kali ingin menuntut balas kepada Surya yang disebut sebagai penyebab kematian Narayana. Surya belum mengetahui ancaman itu. Dia fokus akan menghajar Dayanan dan menghentikan pembunuhan terhadap Kormanan. Rencana Surya diketahui oleh Sangkaram melalui buku harian. Sangkaram tidak ingin putranya melampiaskan kemarahan lagi. Lebih-lebih targetnya kali ini seorang inspektur polisi.
Untuk menggantikan Surya, Sangkara memberi Surya susu yang sudah dicampur obat tidur. Akibatnya Surya pusing dan ketiduran di rumah. Situasi Jati tidak terkendali. Anak buah Kali pergi ke kantor tempat Surya bekerja. Di kantornya Surya tidak ada. Mereka akan melabrak Surya ke rumahnya. Rekan kerja Surya memberitahu Sangkaram melalui telepon tentang anak buah Kali yang mencari Surya. Sangkaram dan Surya harus bersembunyi karena orang-orang itu akan datang ke rumah. Kondisi saat ini membuat Sangkaram panik. Dia menyesal telah membuat Surya tertidur. Sangkaram bergerak cepat menutup semua pintu dan jendela rumah. Pintu rumah digembok seolah-olah sedang sepi. Kali datang langsung bersama anak buahnya ke rumah Surya. Tapi melihat pintu rumah terkunci, mereka mengira Surya dan keluarganya sedang pergi. Meski begitu, Kali tetap meminta anak buahnya untuk mengawasi rumah Surya. Di waktu yang bersamaan, Dayanan akan membunuh Kurmanan di kuil. Karu yang menjadi sopir Jati panik, apalagi Surya tidak merespon semua pesannya. Untuk menggagalkan pembunuhan itu, Caru sengaja membuat mobil mereka mogok. Daa yang sedang dikejar waktu naik bajai pergi ke kuil. Sialnya Dayanan terlambat. Informasi dari anak buahnya, Kormanan sudah pergi meninggalkan kuil. Satu-satunya kesempatan terakhir yang tersisa adalah membunuh Kormanan di klub malam. Daa tidak ingin gagal lagi. Caru tidak diikutkan karena hanya Jati pengganggu. Di tempat lain, masyarakat Sokula Palem sedang menunggu apa yang akan terjadi pada Dayanan. Masalahnya Surya masih tidur lelap. Berkali-kali Caru menelpon tapi tidak diangkat. Tanpa diduga, kakak perempuan Surya yang sedang hamil besar justru datang ke rumah. Badra ingin menunggu kelahiran bersama ayahnya, tapi kedatangan Badra dilihat oleh anak buah Kali yang tetap mengawasi. Badra menelpon ayahnya karena pintu rumah terkunci. Sangkaram semakin panik dengan kedatangan Badra. Sangkaram meminta Badra masuk dari pintu belakang. Sangkaram kaget melihat Badra sedang hamil besar. Belum sempat mereka banyak bicara, anak buah Kali sudah datang menghancurkan jendela rumah. Mengetahui Surya ada di dalam, puluhan anak buah Kali menerobos masuk. Sangkaram berusaha melindungi Surya yang belum juga bangun. Tentu saja Sangkaram tidak mampu menghadapi para preman. Badra yang sedang hamil besar juga mendapat perlakuan kasar. Surya akan dibunuh. Sangkaram dan Badra berteriak menangis membangunkan Surya. Tapi Surya sama sekali tidak merespon. Ajaibnya, saat akan dibunuh Surya terbangun karena ibunya memanggil di dalam mimpi. Surya masih setengah sadar, pandangannya kabur, tapi Surya mampu menghadapi orang-orang yang menyerangnya. Surya mulai bisa melihat Badra yang sedang hamil besar. Betapa bahagianya Surya melihat kakak tercinta ada di depan mata. Setelah sekian waktu memutuskan hubungan, Surya tak sempat bernostalgia. Dia harus menghadapi para penyerang. Surya berusaha mengamankan Badra dan ayahnya di dalam kamar. Para preman itu kemudian dilumat satu persatu. Surya mengamuk menghancurkan lawan-lawannya. Surya meminta ayahnya membawa Badra ke rumah sakit. Surya masih sibuk menghabisi para preman yang tersisa. Untungnya Surya hebat sehingga mampu mengalahkan mereka semua. Surya juga baru membaca semua pesan yang dikirim Caru. Saat itu juga Surya pergi ke klub untuk menghajar Dayanan. Ketika Surya sampai di lokasi dan Dayanan sudah bersiap menembak Kurmanan, Surya yang mengenakan cadar bergerak cepat memukul wajah Daa. Tapi kepalan tangannya terhenti saat melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam. Surya membatalkan niatnya memukul Daa. Hal itu membuat Daa yang sudah tidak berdaya Jati terbengong. Saat Daa ikut melihat jam dinding, Surya sudah tidak ada di hadapannya. Dayanan kembali fokus mencari Kurmanan yang sudah pindah tempat duduk. Surya sendiri melangkah pulang. Saat itulah Surya melihat Fazil yang bekerja sebagai pelayan di sana. Surya teringat dengan kebiasaan Fazil yang selalu menyeting jarum jam 10 menit lebih cepat. Itu artinya Surya masih memiliki waktu 10 menit lagi sebelum hari berganti. Tanpa membuang-buang waktu, Surya kembali ke arah Dayanan. Kali ini Surya langsung menghujamkan tinjunya dengan sangat keras. Situasi Jati kacau karena suara tembakan juga terdengar. Kurmanan menyadari nyawanya sedang diincar. Dia juga melihat pertarungan antara Dayanan dan orang bercadar yang mengarahkan pistol kepadanya. Kurmanan bergegas pergi mengamankan diri. Duel antara Surya dan Dayanan terus berlanjut.
Dayanan cukup perkasa, tapi Surya jauh lebih tangguh. Surya mampu menghajar dan menyiksa Dayanan. Pemukulan Dayanan dilihat oleh salah seorang warga Sokulapalam. Orang itu bergegas pulang memberitahu masyarakat. "Hai, ayo kumpul, salah satu dari orang kita telah memukul Dayanan." Dia memakai cadar, teriak orang itu kegirangan. Adanya orang yang berani memukul Dayanan memang sejarah masyarakat Sokulapalam sangat bahagia. Informasi itu menyebar dengan cepat. Charu juga mendengarnya di kantor polisi. Sementara Dayanan yang terluka parah dibawa oleh anak buahnya ke tempat persembunyian. Mengingat anak buah Kurmanan pasti akan balas dendam, Surya sendiri sedang diomeli oleh kakaknya di rumah sakit. Baru saja Badra kembali ke rumah bahaya sudah langsung menimpa. "Ayah, jika ayah ingin saya tinggal bersama ayah, Surya harus berhenti berkelahi di hari Sabtu," tegas Badra. Surya hanya terdiam dengan semua omelan kakaknya. Sejujurnya Surya sangat menyayangi kakaknya. Dia tidak ingin Badra mengalami bahaya apapun, oleh karena itu Surya memutuskan untuk mematuhi permintaan kakaknya. Surya tidak akan terlibat kekerasan lagi meskipun itu di hari Sabtu. Surya benar-benar telah berubah. Perubahan itu membuat Badra dan ayahnya bahagia. Hubungan Surya dan keluarga suami Badra juga membaik. Hidup Surya sepenuhnya didedikasikan untuk bekerja dan keluarga Surya tidak memiliki masalah lagi. Kurmanan salah paham dengan insiden di klub. Dayanan dikira sebagai orang yang menyelamatkannya dari pria bercadar atau bertopeng. Kurmanan sangat berterima kasih kepada Dayanan. Kurmanan mempersilakan Dayanan untuk mengambil tanah maupun rumah yang diinginkan. Harta Kurmanan menjadi milik Dayanan juga. Satu-satunya keinginan Kurmanan membalas dendam kepada pria bertopeng yang ingin membunuhnya. Kesalahpahaman itu sangat membuat Dayanan bahagia. అందుకే ఇన్నాళ్ళు నిన్ను దూరం చేసుకున్నాను. తో కలిసి ఉండడం కంటే నాన్న నువ్వు తీసుకో. అది చాలు. Dayanan mulai masuk kantor lagi untuk mencari keberadaan pria bertopeng. Charu Jati kaget mengetahui Dayanan telah bergandengan tangan dengan Kurmanan. Charu tidak lupa memberitahu tentang perkembangan terbaru. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki pria bertopeng itu sempat menunda pukulannya saat melihat jam dinding. Informasi yang dikumpulkan jarum jam di klub 10 menit lebih cepat itu artinya pemukulan terjadi pada hari Sabtu. Sudah juga pernah dipukul orang bertopeng di hari Sabtu. Dayanan dan sudah masih bingung dengan pria bertopeng hari Sabtu. నిన్ను కొట్టినోడు కూడా ముసుగేసుకుని కొట్టాడు కదా. శుక్రవారం సినిమా రిలీజ్ ఆ రోజు 24 శనివారం. Tiba-tiba Surya datang ke kantor polisi untuk membuat pengaduan. Surya mengaku telah dipukul pria bertopeng juga pada hari Sabtu. Pengaduan Surya membuatnya cepat akrab dengan Dayanan karena merasa senasib. Dayanan telah berhasil dikelabui oleh Surya, bahkan Dayanan percaya ketika Surya mengaku masih mengingat mata pria bertopeng itu. Surya mulai diminta mengidentifikasi pelaku, tapi dari beberapa orang yang didatangkan oleh Dayanan, tidak seorang pun di antara mereka yang cocok. Asisten Dayanan sudah mendapatkan petunjuk tentang pria bertopeng, bahwa tulisan dinding menunjukkan bahwa pelaku pemukulan adalah seorang penduduk Sokulapalam. Surya merasa terjebak sendiri atas permainannya. Dayanan yang ingin balas dendam dan pergi ke Sokulapalam untuk mencari pelaku. Surya juga diajak agar bisa mengidentifikasi pelaku. Dayanan dan anak buahnya menyiksa penduduk Sokulapalam agar bisa mengidentifikasi pelaku. Surya tidak tega melihat kekejaman itu. Surya menyebut tidak seorang pun masyarakat Sokulapalam yang menjadi pria bertopeng. Dayanan Jati berasumsi pelaku orang Sokulapalam yang merantau ke kota. Dayanan memberi waktu 2 hari, semua perantau harus pulang untuk diidentifikasi. Dayanan mulai mempertanyakan bagaimana pria hari Sabtu bisa mengetahuinya sedang berada di klub. Padahal rencana membunuh Kurmanan sangat rahasia. Satu-satunya orang yang paling pantas dicurigai adalah Charu. Dayanan yakin Charu yang membocorkan rencana pembunuhan itu. Dayanan Jati teringat dengan kontak handphone Charu yang menyimpan nomor Surya dengan nama tutup botol. Saya yakin
Dayanan dan rekannya memberitahu anak buah Kormanan bahwa pelakunya pria hari Sabtu yaitu Surya. Dayanan sudah tidak sabar untuk balas dendam. Langkah pertama dia pergi menyiksa Charu dan ibunya di rumah. Dayanan kemudian menelpon Surya. "Kamu segera datang ke sini, saya tunggu," ujar Dayanan. Surya langsung pergi ke rumah Charu. Tapi Charu maupun Dayanan sudah tidak ada di sana. Hanya ibu Charu yang ditemukan sedang menangis jeti tontonan warga. Pada saat melihat wajah ibu Charu, Surya langsung kaget. Surya sangat mengenal bahwa wanita itu adalah Bibik Prabhavati. Artinya Charu adalah Kalu. Ibu Charu juga tentu saja kaget setelah mengetahui Surya adalah Chinnu, putra kakak iparnya. Surya dan Prabhavati menangis bisa bertemu lagi. Tapi hal terpenting saat ini menyelamatkan Charu yang telah dibawa ke Sokulapalam. Dayanan dan anak buahnya ada di sana. Ketika Surya datang, Dayanan langsung melemparnya tonggas. Surya membiarkan dirinya dipukul tanpa melawan. Dayanan bisa sepuasnya menyiksa Surya untuk melampiaskan balas dendam. Masyarakat Sokolapalam sendiri memilih bersembunyi di dalam rumah. Sebenarnya Surya sangat ingin melawan, apalagi saat melihat kondisi Charu yang terluka parah di tanah. Charu harus segera dibawa ke rumah sakit. Dayanan berjanji akan membawa Charu ke rumah sakit, tapi syaratnya harus ada salah satu warga yang berani buka pintu menunjukkan keberanian. Surya memanggil warga satu persatu tapi tidak ada yang mau merespon. Berbeda halnya ketika Dayanan yang meminta mereka keluar rumah. Dalam hitungan detik semua warga datang. Dayanan mengumumkan bahwa pria hari Sabtu itu adalah Surya di hadapan warga. Dayanan kembali menyiksa Surya, tidak seorang pun yang berani maju membantu Surya. Tanpa diduga ayah Surya, Sangkaram, datang dengan bajai. ఎంత 200 సార్ 500కి చేంజ్ ఉందా? Sangkaram begitu santai meski Surya dilihat terluka. Surya memberitahu ayahnya bahwa gadis yang terbaring di tanah itu saja pamannya itu tentu saja masih dikenal. Sayangnya Kalu hanya bisa memandang. Sangkaram terlihat tetap tenang, dia justru mengajak Da duduk ngobrol. Sangkaram sama sekali tidak mengkhawatirkan Surya. Sikap Sangkaram membuat Dayanan heran. "Pak, saya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, Anda saja yang baru mengenal Surya. Dulu saya menganggap Surya binatang buas, tapi sekarang dia benar-benar sudah berubah," ucap Sangkaram. Menurut Sangkaram, sebenarnya Surya pasti sangat marah melihat kondisi Kalu yang telah disiksa. Selama ini Surya sangat merindukan Kalu. Kalu adalah cinta dalam hidup Surya, tapi Kalu justru dilihat terluka parah. Sangkaram yakin Surya sedang berjuang menahan amarah. Sikap Surya saat ini bukan karena janji yang telah dibuat kepada kakak perempuannya. మనీ వాడి చేత ఒట్టేయించు మా ఫ్యామిలీ మొత్తానికి మీరు రుణపడి ఉండాలి సార్. Sebelum Surya pergi dari rumah sakit, kakaknya sudah mengizinkan untuk melakukan kekerasan apabila itu demi kebenaran dan keadilan. Sangkaram mengungkap alasan Surya sengaja mengalah itu karena Surya ingin melihat masyarakat Sokulapalam menunjukkan keberaniannya. మీకు జాగ్రత్త చెప్దామనే వచ్చాను. ఇందాక రాక్షసుడు అన్నాను కదా సార్. Pak, sebenarnya rakyat Sokulapalam sekarang sedang melindungi Anda. Tapi jika salah satu dari mereka berani maju untuk melawan, maka Anda akan melihat seperti apa putra saya, ujar Sangkaram. Da gregetan dengan semua kata-kata Sangkaram. Untuk melihat keberanian masyarakat Sokolapalam, Dayanan menyerat gadis kecil bernama Lalita yang baru sembuh. Ketika Dayanan akan menginjak tubuh Lalita, Surya yang bergerak menghentikan Dayanan. Tapi karena warga Sokolapalam tidak berani maju membela Lalita, Surya membiarkan dirinya ditendang oleh Dayanan. Sekali lagi Dayanan akan menginjak Lalita. Hal serupa dilakukan oleh Surya. Kali ini salah seorang warga berani maju menampar Dayanan. Keberanian seorang warga sudah cukup bagi Surya. Seketika itu Surya mengamuk, Dayanan dan anak buahnya dihajar. Tamparan dari seorang warga memantik keberanian warga lainnya. Kini mereka bersatu dengan tagak berani di bawah pimpinan Surya. Masyarakat yang selama ini pengecut sudah berubah menjadi pasukan berani. Mereka bertarung melawan anak buah Dayanan. Jumlah masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan preman anak buah Dayanan. Giliran Surya yang mengolok-olok Dayanan.
Surya akan membawa Dayanan ke rumah sakit. Syaratnya ada salah satu dari warga yang meminta. Tentu saja tidak seorang pun yang mau memaafkan Dayanan. Surya kemudian menyerahkan Dayanat ke anak buah Kormanan. Rekaman CCTV Club dengan jelas menunjukkan Dayanan adalah orang yang ingin melakukan pembunuhan dan telah membunuh Kormanan. Dayanan pun ditembak mati oleh anak buah Kormanan. Sementara Surya kini hidupnya bahagia bersama Kalu dan keluarganya. Surya dan Kalu mereka menjadi pasangan yang sangat bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya. Sampai jumpa.